Sip, baik. Ini kenapa harus pertemuan Zoom? Kenapa bukan video? Karena sebenarnya inti dari cyber etik ini dan cyber crime ini sedikit ya. Saya mungkin hanya menjelaskannya secara garis umum karena kalau misalkan secara detailnya itu kalian akan paham kalau kalian explore. Jadi meskipun maksudnya ini nggak akan kalian benar-benar paham terkait cyber etik dan cyber crime ini kalau kalian nggak benar-benar mengeksplor ke topik yang sudah ditentukan di kemarin. Kalau hanya kalian membaca aja, mungkin itu kalian hanya mengingatnya pada hari itu juga. Tapi kalau kalian mengeksplor lagi apa aja yang terdapat di dalam cyber etik dan cyber crime yang terdapat di dalam topik kalian masing-masing di pembagian kelompok kemarin, mungkin kalian bisa lebih paham lagi terkait topiknya ini. Nah, jadi makanya untuk hari ini pertemuan Zoom-nya adalah saya menjelaskan hanya secara garis besar dari cyber etik dan cyber crime-nya itu. Untuk topik selanjutnya itu akan disesuaikan dengan pembagian kasus yang sudah kalian bagi kemarin. Jadi kelanjutan tugas yang kemarin lah untuk topik yang ini. Nah, jadi kita awali dari struktur etika dulu. Etika mungkin kita dari awal udah belajar ya, sosial, profesional, etik. Jadi etika itu sebenarnya cara kita berperilaku. Nah, berdasarkan si jenisnya si etika tersebut, perilaku yang akan ada atau yang akan kita hadapi, etika itu ada etika dalam berperilaku di khalayak umum ataupun untuk yang perilaku secara khusus. Nah, khususnya itu ada etika individual yang hanya untuk terhadap diri kita sendiri, kemudian bagaimana perilaku di dalam bersosial, yaitu terhadap sesamanya. Nah, sosial di sini ada juga terhadap sesama, ke keluarga, di profesi, politik, dan juga lingkungan hidup. Karena kita adalah bagian akademik yang nantinya kita akan dipersiapkan dalam ahli di dalam suatu profesi tertentu, sesuai dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya, profesionalnya itu memiliki beberapa profesi. Nah, salah satunya ada biomedis, profesi dalam biomedis, hukum, bisnis, teknologi informasi, lain-lain. Nah, berhubung jurusan kalian adalah teknologi informasi, kita akan fokus di etika profesi dalam teknologi informasi tersebut. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan cyber etik atau etika cyber. Ini pengertiannya adalah merupakan sifat kita atau perilaku kita dalam menggunakan dan pengembangan teknologi komputer dan jaringan komputer. Jadi kalau misalkan hanya mengacu kepada etika profesi aja, berarti artinya perilaku di dalam mengerjakan pekerjaan kita itu atau mengerjakan profesi kita itu. Nah, sedangkan etika cyber ini nggak hanya fokus di, maksudnya kita nggak harus memiliki profesi di dalam pekerjaan IT baru kita mengerti etika internet. Orang biasa pun atau orang awam pun harus mengerti etika internet ini. Nggak harus pekerjaannya di bidang IT, gitu ya. Nah, kemudian isu-isu yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu cyber etik, apa aja etika-etika dalam dunia maya tersebut yang harus kita ketahui, kemudian kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam berinternet itu. Kemudian ini adalah contoh dari yang kita angkat untuk contoh topik yang banyak kejahatan di dalam si topik e-commerce dan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Ini hanya topik kecil. Nah, ini adalah pentingnya etika dalam dunia maya. Ini nanti bisa kalian baca ya. Kemudian netiquette atau merupakan singkatan dari etika berinternet itu ada dibagi atas dua, etiket dalam komunikasi antara satu dengan satu, jadi hanya dua orang yang berinteraksi. Berikut ada beberapa etika yang harus diterapkan. Jadi ini masih menurut studi yang ada di Indonesia, belum ke ACM. Jadi nanti untuk selanjutnya ini akan ada kode etik berdasarkan ACM, Association Computer Machinery, yaitu khusus untuk yang berada di yang fokus untuk profesi di bidang IT. Nah, ini masih etika di dalam berinternet yang disoroti di Indonesia sendiri, belum
ke kode etik yang berdasarkan profesi itu tadi ya. Nah, jadi ini adalah contoh-contohnya, jangan menggunakan huruf kapital. Nah, biasanya kalau menggunakan huruf kapital itu adalah artinya dia sedang dalam keadaan yang emosi, marah, atau suatu highlight yang harus diperhatikan seperti itu. Jadi, hati-hati dalam menggunakan huruf kapital. Kemudian mengutip seperlunya. Jadi ini sama halnya seperti kita komunikasi dengan teman kita. Jangan kita, gimana ya, jangan kayak mungkin kalian merasa nggak sih kalau misalkan kalian cerita ke teman kalian, tadi saya dengar si ini ngomong-ngomong kayak gini. Nah, itu sebenarnya menggosipkan. Jadi gosip itu di dalam etika berinternet itu juga bukan sesuatu yang baik ternyata. Dan harusnya di dalam komunikasi sehari-hari kita juga eh, melakukan atau tidak melakukan hal tersebut. Jadi menceritakan atau menggosip itu sebenarnya tidak dianjurkan, bahkan di dalam etika berinternet pun. Kemudian ini perlakuan terhadap pesan pribadi. Jadi jika seseorang mengirim informasi, jadi tadi kan ini adalah netiquette one-to-one communication. Jadi yang harusnya informasi pribadi ya udah cukup di antar pribadi itu aja. Jangan sampai memforward itu ke umum atau memforward itu tanpa seizin dari komunikasi antara si A dan si B tanpa ada izin dari si B. Misalkan kita dilarang untuk memforward hal tersebut. Sama seperti gosip yang tadi ya, dilarang mengutip atau dilarang memforward info ke orang tanpa izin dari orang yang dimaksud. Nah, kemudian jangan menggunakan CC. Ini sama seperti yang di atas ya. Apalagi BCC. Di CC tanpa sepengetahuan yang di CC. Nah, itu adalah hal yang tidak baik karena biasanya CC ini adalah jika kita ingin suatu informasi itu kita kita ingin tahu gitu. Nah, jadi harusnya dengan menggunakan CC ini jika memang si orang yang ingin kita CC itu ingin mengetahui hal tersebut. Jika tanpa sepengetahuannya tiba-tiba langsung di CC itu merupakan hal yang bukan etika yang baik sebenarnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah etika berinternet dalam one-to-many communication. Jadi dari satu orang ke forum misalkan. Nah, ini adalah beberapa aturannya, yaitu menggunakan bahasa yang sopan, jangan mengasumsikan bahwa setiap anggota forum berhak mendapatkan jawaban. Jadi ini artinya jangan mempertanyakan sesuatu hal yang pribadi sebenarnya. Memberi judul yang sesuai dan deskriptif. Jadi kalau misalkan kalian berada di dalam suatu forum, ingin bertanya, berikanlah subjudul apa yang ingin kalian tanyakan. Sama seperti kita diskusi kemarin, jadi tentukan dulu judul yang ingin ketahui atau topik apa yang ingin kalian tanyakan. Nah, seperti itu. Di forum diskusi juga itu merupakan contoh etika berinternet one to many karena kalian menginginkan jawaban dari teman kalian ataupun dari dosen kalian seperti itu. Dan ini ada beberapa lagi contoh dari one to many communication. Nah, balik lagi ke etika one to one komunikasi ini. Ada yang terlewat nggak menurut kalian? Jadi jangan menggunakan huruf kapital, mengutip seperlunya, perlakuan terhadap. Menurut kalian ada yang etika yang kalian anggap perlu tapi belum tertulis di sini? Ada yang ingin memberikan pendapat? Ini sudah bisa kalian akses di CIS juga ya. Halo? Mungkin tidak ada, Bu. Tidak ada lagi. Udah semua? Atau mungkin dari pengalaman kalian pribadi, kalian ada yang tidak nyaman gitu kan dengan email teman kalian?
Atau ada sesuatu yang kok kayak gini sih emailnya kayak gitu? Ada? Atau Kalau kayak spam, kalau maaf tanya Bu, kalau spamming itu termasuk kemana ya Bu? Nah, termasuk juga kan. Jadi Naked ini kan kayak seharusnya komunikasi yang terjadi antara sebuah individu. Nah, kalau spam, kalian merasa terganggu nggak? Atau kalau ibarat spam itu dalam komunikasi biasa, itu artinya suatu informasi yang tidak jelas gitu nggak sih? Spam itu. Bisa bilang gitu Bu? Iya Bu. Nah, berarti termasuk juga kan ya? Termasuk Bu. Aturan-aturan di dalam komunikasi. Jangan mengirimkan email ke spam. Termasuk ya, Hansen? Termasuk Bu. Nah, itu satu. Jadi banyak sebenarnya. Kemudian ada lagi? Jadi Bu, aku ingin bertanya Bu, kenapa terkadang Bu ada instansi itu Bu mengirimkan email itu masuk ke spam Bu? Itu bukan kesalahan di servernya ya? Ada nggak sih? Suara saya. Tapi Bu, terkadang kan Bu, instansi itu mengatakan untuk kami mencek email yang masuk itu di kotak masuk atau di spam Bu. Bukan kesalahan dari servernya Bu, tapi mereka memang mengasih instruksi pesannya diperiksa di spam sama di kotak masuk Bu. Nah, mungkin itu untuk menghindari virus kali ya. Itu apa namanya? Kalau secara etika sih itu bukan sesuatu yang baik. Spam itu kan kayak ibarat kotak sampah gitu kan. Masa kalian ada seseorang yang memberi kepada kalian tapi mintanya diletakkan di tempat sampah. Kan bukan sesuatu yang sopan lah seharusnya. Tapi kalau misalkan untuk saat ini karena ada banyak lain hal yang untuk keamanan dari suatu perusahaan, apalagi perusahaan besar seperti itu adalah salah satu opsi mungkin. Siapa tahu yang mereka terima hanya untuk email-email dari email tertentu gitu kali ya. Saya pernah dengarnya sih seperti itu, untuk menghindari virus yang ada dari email luar. Baik Bu, terima kasih Bu. Spam berarti. Kemudian ada lagi? Ini bukan hanya email berarti ya. Pokoknya komunikasi di dalam dua arah dalam berinternet, email atau chatting, atau kalau kalian WA. Ada pernah nggak mengalami agak keanehan tertentu gitu, etikanya kurang baik antar sesama kalian? Ada Bu. Ya, apa aja? Jadi Hansen ya. menurut saya, Ini apa? Lestari. iya Bu. Menurut saya kan Bu, etika yang kurang sopan ketika berkomunikasi di WA kan Bu. Itu mau tiba-tiba Bu ada orang yang mengundang kita masuk ke grup Bu. Kalau grup itu dia mengundang kita ke grup tanpa sepengetahuan kita atau tanpa izin dari kita Bu, gitu Bu. Jadi asal dimasukkan ke grup gitu Bu. Terutama grupnya itu Bu, grup-grup yang berbau-bau arah ke negatif Bu. Gitu Bu. Tuh. Menurut saya Bu. Nah, itu termasuk netiquette pada one-to-one communication atau one-to-many ya? Kalau untuk itu. Untuk many Bu. Menurut saya. One to many, satu orang berkomunikasi dengan beberapa orang sekaligus. Misalnya pada sebuah forum diskusi online, mailing list, net news, dan lainnya. Itu lebih ke satu orang dengan orang yang lain sih. Kalau itu tadi lebih ke one to one kali ya. Jadi ibaratnya kita kalau misalkan satu orang ke orang yang lain, tapi kan kita harus bisa dulu memastikan bahwa orang ini pengen tahu nggak informasi yang ingin kita sampaikan. Setuju kan? Jadi kayak kalau misalkan kita juga
dalam berkomunikasi dengan teman kita dalam sehari-hari, kita ingin menggosip, tapi kadangkala orang ini dia nggak pengen tahu sebenarnya gosip yang ingin kamu sampaikan itu, dia nggak pengen tahu, tapi kamu karena pengen curhat atau pengen ceritain masalahmu, atau misalkan contoh kasusnya curhat lah. Ada kan orang atau teman kalian yang kurang suka kalau temennya curhat. Nah, itu kita sebenarnya harus izin dulu, sama seperti yang tadi, ingin memasukkan ke dalam grup WA, tapi kita harus izin dulu, dia mau nggak mau membahas kasus ini, atau dia mau nggak mendengarkan curhatan ini. Lebih ke one to one ya, one to one communication sebenarnya. Tip, ada lagi? Tadi Lestari, kemudian yang lain? Saya memiliki pendapat, Bu. Ya, Nancy. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin menurut saya yang masih ada kurang terkait dengan struktur pesannya itu sendiri, Bu. Bagaimana orang dalam menyampaikan informasi sebaiknya dia menggunakan struktur yang bisa diawali dengan kalimat sapa, kemudian diisinya, Bu. Tidak langsung menyampaikan informasi tanpa adanya kalimat sapa, apalagi grup itu atau orang yang mau disampaikan itu dalam cakupan yang luas dan berbagai macam seperti itu, Bu. Ya, betul. Jadi itu masuk ke ini kali ya, one to one communication dan one to many juga. Jadi nggak harus ke beberapa orang, tapi kalau misalkan kalian berkomunikasi dengan satu orang juga, kalian harus jelas tujuan dari yang ingin kalian sampaikan apa gitu ya. Iya, Bu. Jadi kalau kalian nge-WA dosen, apalagi itu adalah baru pertama kali, kalian harus memperkenalkan diri dulu, atau kalau misalkan kalian mengirim tugas, subjeknya harus jelas juga, jangan langsung mengirimkan tugas seperti gitu aja gitu. Ada lagi? Yang lain? Ada banyak loh sebenarnya. Nggak ada? Saya mencoba, Bu. Ya. Simptom. Yosepri, Bu. Yosepri, kan? Apa contohnya? Apa lagi? Jadi menurut saya bukan biasanya kan Bu, di dalam WA, apalagi saat ini kita sering berdiskusi gitu kan Bu. Misalnya mengenai suatu rencana gitu. Jadi ada beberapa orang yang mungkin tidak menaruh perhatiannya ke situ Bu. Jadi sering sekali terjadi beberapa orang itu ketinggalan informasi, kayak nggak peduli gitu Bu. Sebenarnya ada waktu gitu, tapi mereka kayak acuh tak acuh gitu Bu. Mungkin menurut saya itu salah satu tindakan yang kurang beretika Bu. Contohnya dalam rapat ya, kalian ya? Ya Bu. Contohnya gimana? Maksudnya Yos? Sebenarnya misalkan itu one to many berarti kan, one to many communication. Misalkan Bu, kita ada rencana gini mau buat sesuatu Bu. Jadi ada kumpul uang gitu kan Bu. Ternyata bendahara misalkan udah ngasih tahu ini kita ngumpulnya sekian. Padahal kan dalam rentang waktunya itu udah dikasih jelas, sebenarnya udah jelas diberitahu. Namun ada yang beberapa orang gitu nggak menaruh perhatian ke situ. Jadi dia misinformasi yang menyebabkan jadi kok tiba-tiba kok bisa seperti ini. Padahal kan sebenarnya sudah bisa disampaikan terlebih dahulu. Jadi menurut saya itu salah satu hal yang penting juga Bu dalam beretika di WA gitu Bu. Ya, di WA ataupun forum diskusi online seperti ini ya. Ini Yosepri sekaligus ya, buat yang lain mungkin untuk teman sekelasnya dia mau curhat juga mungkin itu. Mungkin ada pengalaman di kelas kalian. Nah, yang ini, makanya ini yang terakhir ini membuat kesimpulan setelah permasalahan Anda terjawab, atau MOM ya. Apalagi kalau ada rapat itu seharusnya ada MOM, minutes of meeting, yang semua orang itu harus menyepakati isi dari MOM itu. Itulah yang dimaksud tadi si Yosepri. Jangan memprotes lagi saat MOM itu udah diterbitkan.
Seperti itu. Ada lagi? Atau setelah PJJ ini aktif, ada nggak sih yang kayak pelanggaran etika yang baru gitu yang kalian alami? Mungkin saya akan menjawab. Novensus. Ya. Kalau menurut saya kan Bu, lebih ke arah ketika dosen memberikan arahan dari WA, kadang ada yang tidak menjawab pesan tersebut Bu. Jadi cuman delete gitu Bu, karena dia menghindari masalah Bu. Padahal seharusnya harus diberikan respon yang baik dengan etika yang baik juga Bu, cara mengirimkan pesannya Bu. Terima kasih Bu. Ya, betul. Jadi kadang suatu info, kayak kalian juga sebenarnya udah pelanggaran etika loh ini. Yang tadi, yang saya bikin info, sama sekali satupun kalian nggak ada baik Bu, gitu kan. Saya nggak nuntut untuk terima kasihnya itu enggak, tapi setidaknya saya memastikan kalau informasi itu udah kalian baca nggak sih, setidaknya berikan respon. Nah, itu salah satu juga. Setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju kan? Setidaknya satu orang lah gitu. Ini nggak usah dibalas lagi, ada yang sedang mengetik. Udah terlambat. Nah, itu salah satu juga. Nah, terus yang selanjutnya, typo. Typo, kalian terganggu gak sih kalau ada teman kalian yang typo gitu? Itu salah satu juga loh, netiquette pada one-to-one atau one-to-many termasuk juga. Memberikan pesan, tapi dia typo. Apalagi yang sekarang itu zamannya udah ngetik-ngetik pakai tangan gitu kan. Maksudnya adalah ini, salah penulisan, jadi bisa aja jadi salah paham orang yang membacanya gitu. Typo juga termasuk aturan di dalam komunikasi one to one ataupun one to many. Yang sering hapus pesan juga, Bu. Nah itu termasuk aturan nggak? Sebenarnya itu nggak boleh. Maksudnya yang sering menghapus pesan itu nggak boleh menghapus pesan atau kayak gimana maksudnya? Meminta maaf seperti itu jika ada kalau pesan yang salah typonya kirim. dikit. Kalau typonya dikit kan Siapa Bu, ini nggak usah juga. Oh, Elizabeth. Gimana, Bet? Kalau typonya dikit-dikit aja kan Bu, masih bisa dimaklumi, jadi nggak usah dihapus Bu, jadi buat penasaran Bu kayak gitu. Gimana yang lain? Tapi bisa juga loh, maksudnya lebih baik pesan itu dihapus daripada kayak misalkan kalian marah gitu kan, kalian marah udah sempat ngetik terus tersend, keburu dia belum baca, aku hapus aja lah gitu. Itu memang maksudnya tergantung si isi pesan sebelumnya kan. Iya. Apakah harus nggak boleh pesan dihapus atau seperti apa? Itu termasuk aturan yang seharusnya muncul nggak sih di list ini? Menurut saya pribadi Bu, seperti yang Ibu bilang sebelumnya, lebih baik ditarik sih Bu daripada seperti typo kan Bu, mungkin yang buat salah kaprah orang yang membaca Bu. Mending dihapus Mungkin, kan? Iya Bu. Ya tergantung ininya kali ya, tergantung isi pesan sebelumnya sih. Daripada pesan itu tetap ada, kayak ada di meme di IG ya, atau di TikTok itu, dia awalnya mau minjam uang, kemudian pesannya dihapus. Pesanmu tadi apa? Mau minjam uang, oh ya udah hapus aja. Nah, maksudnya tergantung konteks itu, dia nggak melakukan sesuatu yang salah di situ. Tergantung konteksnya kalau itu sih ya, menurut kita, menurut beberapa orang. Nah, sip, itu tadi adalah terkait etika secara umum yang berlaku di dalam berinternet. Nah, sekarang kita masuk ke cybercrime. Jadi kejahatan di dalam dunia maya tersebut. Nah, cybercrime ini bentuk-bentuk kejahatan di dalam memanfaatkan teknologi. Nah, pertanyaannya sekarang, tadi kan udah ada tuh aturan-aturan di dalam etika dalam menggunakan internet. Kalau misalkan kalian melakukan atau tidak melanggar aturan-aturan tersebut, apakah termasuk jenis kejahatan? Perbuatan ini adalah pengertian dari cybercrime. Kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi, kemudian bisa juga perbuatan melawan hukum yang dilakukan
dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi. Balik lagi ke yang tadi, kalau kalian tidak atau melanggar aturan di dalam netiquette tadi ya, netiquette one-to-one communication atau one-to-many communication. Nah, itu termasuk kejahatan nggak sih? Izin menjawab, Bu. Ya. Menurut saya tidak melanggar sih, Bu. Mungkin melanggar hukum gitu, Bu, tapi lebih melanggar ke tata krama seperti itu, Bu. Bukan sesuatu yang disebut dengan kejahatan ya. Menurut saya tidak, Bu. Iya, setuju. Jadi cybercrime ini juga lebih spesifiknya itu, makanya ada dua pengertian. Lebih spesifiknya itu bisa aja kita bilang dia jahat, tapi jahat itu kan artinya apa namanya? Tergantung juga, relatif, apakah bisa aja yang dilakukan salah tapi dia nggak merasa salah, menurut orang lain salah. Nah, itu bisa juga disebut dengan jahat. Tapi cybercrime yang di sini adalah jika perbuatan tersebut sudah melawan hukum. Hukum itu kan pasti sudah sesuatu yang sudah ditetapkan gitu kan. Nah, belum tentu. Jadi kita harus mengetahui hukum apa sih yang terjadi di dalam suatu negara atau di dalam suatu daerah tersebut. Kita melihat kejahatannya dia atau perilakunya dia apakah memang melanggar hukum yang sudah ditentukan, itulah baru disebut dengan cybercrime. Nah, ini adalah beberapa contoh dari cybercrime, jadi dibagi atas 3 nanti. Yang pertama ini adalah jenis berdasarkan aktivitasnya. Nanti ini mungkin beberapa sudah sering kalian dengar ya. Cyber stalking, kemudian sabotage, hacking, dan cracking. Nah, nanti kalian bisa cari tahu sendiri. Ini adalah berdasarkan jenis aktivitasnya. Kemudian jenis yang kedua adalah berdasarkan motif kegiatannya. Yang pertama yaitu sebagai tindakan murni kriminal, kemudian sebagai kejahatan abu-abu. Jadi kejahatan abu-abu ini dia masih belum memastikan apakah itu untuk kriminal atau hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, contohnya adalah probing atau plot scanning. Yang ketiga adalah berdasarkan sasaran kejahatannya. Bisa aja cybercrime-nya itu untuk menyerang salah satu individu doang, misalkan pornografi, cyber stalking atau cyber trespass. Kemudian ada juga menyerang hak milik. Ini adalah contohnya. Dan yang ketiga adalah menyerang pemerintah. Ini adalah berdasarkan sasaran kejahatannya. Nah, contoh bidang yang mungkin saat ini banyak, maksudnya suatu hukum yang timbul di Indonesia itu karena adanya kegiatan ini adalah salah satunya adalah e-commerce. Jadi sejak munculnya e-commerce ini banyak hukum-hukum terkait kejahatan yang jadinya diatur di dalam IT itu akibat dari munculnya e-commerce ini. Itu yang pertama, munculnya hukum berdasarkan prinsip yudikasi dalam transaksi. Kemudian kontrak dalam transaksi elektronik dan perlindungan konsumen. Dan ada beberapa masalah yang lain, itu permasalahan pajak, pemalsuan tanda tangan digital. Nah, kemudian selanjutnya adalah hak atas kekayaan intelektual. Jadi ini ada undang-undang khusus juga terkait dengan terbitnya hak cipta ini, yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19/2002. Nah, untuk hukumnya sendiri, untuk yang ayat-ayat yang tadi itu ada, bisa kalian lihat di ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang IT. Nanti ini ada 2 versi, jadi nomor yang 2016 ini adalah perbaikan dari yang nomor 11 tahun 2008. Nah, secara detail kalian akan bisa lihat di sini apa-apa aja sih sebenarnya hukum yang sudah ditentukan, jadi kita bisa mengkategorikan si kegiatan ini tuh termasuk melanggar hukum yang mana. Makanya kita sebut dia itu sebagai cybercrime nantinya. Gitu ya. Mungkin ini secara garis besar topiknya. Nah, kaitannya ke tugas kalian. Jadi kemarin itu kan kalian sudah ngambil satu kasus. Jadi contoh kalian apa ya? Contoh kasusnya kemarin yang bidang pendidikan. Siapa yang kemarin bidang pendidikan? Kami, Bu. Kalian mengangkat kasus apa kemarin?
Samuel? Mengenai Iya. lupa, Bu. Atau apa ya contohnya ya? Kenapa ya? Ini Lupa. karena udah lama. Nah gini, jadi tugas kalian selanjutnya adalah, ini kan kita udah tahu nih, undang-undang seperti yang tadi, yang kita katakan tadi, seseorang yang melanggar etika di dalam berinternet yang sudah kita sebutkan tadi itu belum tentu disebut dengan kejahatan, tergantung apakah si perilaku atau aturan yang dia langgar itu udah ada hukumnya apa belum, gitu kan, yang prinsip dari cybercrime. Nah, kemarin kalian sudah ngambil topik atau atau kegiatan lah ya. Kalau nggak salah kemarin itu adalah Black Campaign. Black Campaign itu, nah kalian cari apa aja sih sebenarnya aturan-aturan di dalam Black Campaign itu, kemudian sifat atau perilaku yang melanggar aturan tersebut, yang mana yang disebut dengan cybercrime. Dengan cara mengacu kepada undang-undang yang sudah yang ada di Indonesia ini. Hanya ada 2 hukum, nomor 11 dan nomor 19. Nah, nanti kalian tambahkanlah di tugas kalian yang kemarin. Kebayang nggak maksudnya? Boleh lagi saya. Nah, jadi contohnya, kemarin kalau tidak salah ada yang mengangkat Black Campaign. Di prodi ini nggak sih itu? Ada ya? Nah, di Black Campaign itu kan ada kayak aturan-aturan yang melanggar etika di dalam Black Campaign tersebut, baik itu oleh masyarakat maupun oleh si pemerintahannya sendiri. Jadi misalkan contohnya serangan fajar, itu termasuk etika yang kurang baik kan sebenarnya. Nah, kalian kategorikan atau misalkan kalian list lah kira-kira apa etika yang kurang baik di dalam topik kalian tersebut, kalian list, kemudian mana sih sebenarnya yang merupakan cybercrime. Atau kalau serangan fajar untuk saat ini bukan termasuk etika di dalam komunikasi dalam berinternet ya. Atau apa ya kemarin udah ada angkat sih yang isu yang efek negatifnya. Gimana yang kelompok politik kemarin? Boleh diulangi lagi apa yang sudah kalian angkat? Yang kami angkat itu Bu, hoax dalam penyebaran isu politik Bu. Nah itu termasuk dari jenis ini berarti dia kemana ya? Itu Kenapa Bu? Kalau misalkan berdasarkan jenis cybercrime-nya itu, ada nggak sih hoax itu termasuk dari salah satu ini nggak? Illegal content termasuk ya? Nah berarti salah satu cybercrime juga. Nah kemudian kita mengacu ke hukum yang ada di Indonesia. Dia melanggar pasal yang keberapa sebenarnya? Kayak gitu nanti. Nah ini cara ngambilnya ini gampang, kalian tinggal copy paste ini ke Google, ini langsung dapat kok PDF-nya. Udah sekitar 15 halaman nanti ini. Nah, kalian detailkan lagi si illegal content ini kan berdasarkan jenis aktivitasnya kan. Ini berdasarkan aktivitasnya, hoax itu termasuk ke dalam illegal content. Nah, kalau misalkan sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia, itu sebenarnya melanggar undang-undang pasal yang keberapa. Nah, detailnya itu nanti kalian bisa lihat di sini. Ada sekitar 15 halaman. Sip. Ada lagi contohnya kemarin? Apa kemarin ya? Kayak bidang pendidikan. Pendidikan itu mengangkat apa sih kemarin? Mana sih bidang kelompok pendidikan?
Mencontek, Bu. Mencontek doang ya? Iya, Bu. Nah, itu termasuk dalam Mungkin A, Bu. iya, otoritas akses ya. Iya, bisa. Tapi sebenarnya dalam undang-undang kita ada juga nggak sih itu? Gitu loh. Jadi maksudnya bisa aja disebut di sini adalah merupakan contoh dari cybercrime berdasarkan aktivitasnya yaitu yang ini, tapi secara di undang-undang kita itu sebenarnya dia spesifiknya pasal yang keberapa. Nah, kalian lihat lagi, acu lagi undang-undang yang ini, gitu. Kebayang ya sekarang? Atau ada yang topik kasusnya belum fix kemarin? Harusnya sih sudah ya, karena sudah kita kasih masukan kan di pertemuan sebelumnya, pertemuan Zoom sebelumnya. Boleh saya bertanya, Bu? Ya, silakan. Misalnya kan, Bu, ini ada contoh kasus ini kan, Bu. Ini siapa? Michael Utagalung, Bu. Ya, Michael. Gimana, Michael? Gini, Bu. Kan ada contoh kasus ini, kan culture gitu. Di saat ada warga negara asing dari misalnya Malaysia lah gitu, mengklaim bahwa ada mengaku tarian kemarin dari ya. Indonesia. Ya, tarian-tarian dari Indonesia itu milik mereka gitu. Nah, kita buatnya itu kan udah dapat 2 pasal di situ kan, Bu. Antara yurisdiksi personal dengan yurisdiksi ekstrateritorial, Bu. Apakah dua-duanya yang kita masukkan di situ, Bu? Atau salah satunya aja? Nah, kita lihat lagi sebenarnya maksudnya pelanggarannya itu. Dua-duanya, Ya, Bu. kalian sebutkan detail apa aja yang termasuk pelanggaran etiket di dalamnya, tapi kita balik lagi ke bisa aja dia nggak ada ternyata di undang-undang ini. Kalau apa kan di Undang-Undang Nomor 11 itu tahun 2008 kan, Bu, ada itu di bagian yurisdiksi untuk ekstrateritorial, Bu, diatur bahwasannya jika ada negara lain yang mengganggu wewenang dari negara kita sendiri kan itu bisa dikenai pasal gitu kan, Bu. Dan juga jika ada warga negara asing yang mengganggu juga itu kan masuk ke yurisdiksi personal, Bu. Gitu. Jadi dua-duanya aja kita masukkan gitu. Dua-duanya masukkan. Dan alangkah lebih baiknya kayak yang tadi kan, maksudnya itu kan buktinya udah beredar ya, beritanya sudah ada. Alangkah baiknya kalian mencantumkan juga berita yang kalian maksud itu. Oke, Bu. Baik, Bu. Jadi contoh lainnya adalah misalkan yang bagian makanan, GoFood. Nah, GoFood itu kemarin kan ada berita hoax atau apa ya, pokoknya pelanggaran etika, tapi ada juga kalian buktinya pelanggaran tersebut. Jadi kayak yang tadi budaya itu memang terberita kan, Malaysia itu memang mereka mengajukan bahwa batik ya kalau nggak salah, atau tarian apa ya kemarin itu. Nah, mereka jelas-jelas meminta itu kepada badan apa gitu kemarin, ada beritanya. Nah, kalian menyebutkan juga si berita yang dimaksud tersebut di bidang lainnya pun. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, agar lebih menarik tugasnya nanti, karena ini kan tugas sebagai pengganti UAS kalian nantinya, yang tugasnya itu porsinya lebih besar dibandingkan tugas yang kemarin. Ini nanti kalian presentasikan dalam bentuk video. Nanti untuk template-nya nanti akan saya kasih, jadi kalian presentasikanlah sebaik mungkin. Jadi makanya harus ada sumber yang kalian cantumkan. Gitu ya. Jadi bagi yang kurang mengerti nanti mungkin boleh tanyakan ke saya kalau masih kurang paham sekarang. Sip? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, nah ini kita udah minggu ke-6, harusnya minggu ke-7 ada materinya lagi sebenarnya yang tentang konteks dan
Context Awareness System. Mungkin saya jelaskan sekarang ya. Nah, oh iya, ini satunya lagi adalah yang tentang, kalau yang tadi kan masih kode etik atau yang terjadi di Indonesia, aturan yang terjadi di Indonesia, pelanggaran-pelanggaran etikanya itu yang mana yang dimaksud dengan cybercrime berdasarkan undang-undang di Indonesia. Nah, yang ini adalah kode etik terkait profesi kita di bidang IT berdasarkan si ACM. Jadi aturan ACM ini kalau tidak salah di sejarah komputer kemarin kita sudah pelajari. Jadi ACM ini terbit karena seiring dengan berkembangnya komputer yang sudah berdasarkan yang sudah sosial gitu loh. Jadi kalau tidak salah dia tahun 1970, kalian bisa baca lagi. Jadi kode etiknya ini hadir karena komputer tidak lagi digunakan secara personal tapi sudah menggunakan internet. Kenapalah si ACM ini ada? Inilah sejarahnya itu kenapa ini ada, itu adalah dari perkembangan komputer dari personal ke menjadi sosial kemarin. Nah, ini adalah prinsip-prinsip etika umum. Jadi sebenarnya kalau yang tadi itu masih etika secara kita sebagai masyarakat. Nah, untuk yang ini kita sebagai profesi di bidang IT. Nah, ini adalah prinsip-prinsip etika yang harus kita lakukan di dalam jika kita sudah memiliki profesi di bidang IT itu nantinya. Ini bisa kalian, ini adalah sudah jelas contoh-contohnya apa. Jadi seorang yang profesional di bidang komputasi itu harus menerapkan ketujuh ini. Ini adalah contoh-contohnya atau penjelasannya. Kemudian ada juga mengenai tanggung jawab kita sebagai profesi di bidang IT tersebut. Nah, ini kalian bisa baca juga contohnya. Ini ada banyak ya. Ini kalau misalkan, kalau dulu sih ini enak ya ininya, pengaplikasiannya. Mungkin karena kalian online, agak susah mengaplikasikan kode etik tersebut. Gitu ya. Ini adalah untuk kode etik berdasarkan ACM. Kemudian kita masuk ke Context Awareness System. Nah, jadi context aware system ini sebenarnya, jadi kalau misalkan pada perkembangan komputer kemarin, misalkan e-commerce itu muncul karena adanya permintaan kebutuhan dari masyarakat di bidang ekonomi atau perkembangan ilmu pengetahuan yang mendasarinya itu adalah bidang ekonomi, kemudian gabung dengan bidang IT, gitu kan ya kemarin yang ada Club Flower of Computing. Nah, kalau context system awareness ini adalah pengembangan dari suatu aplikasi atau sistem IT yang berdasarkan konteks. Jadi konteks yang dimaksud itu lebih luas justru dibandingkan dengan flower computing kemarin. Kalau flower computing kemarin adalah dia berdasarkan bidang ilmunya gitu kan. Mengembangkan sesuatu itu berdasarkan bidang ilmu. Nah, ini suatu sistem dikembangkan itu karena adanya suatu kebutuhan atau aware, suatu perhatian lebih terhadap sebuah konteks. Konteks yang dimaksud di sini bisa lokasi, identitas orang, dan objek-objek yang berdekatan dengan suatu sistem tersebut. Jadi lebih spesifik lah. Jadi bisa aja, jadi konteks ini sebenarnya sesuatu yang lebih spesifik dibandingkan ilmu tersebut. Misalkan contohnya satu konteks itu dia bisa aja merupakan
kebutuhan dari beberapa ilmu yang lain gitu. Jadi dibandingkan dengan flower of computing, konteks ini justru lebih khusus dibandingkan si yang kemarin kita pelajari. Nah, sistem yang sudah meningkatkan konteks awareness system ini adalah salah satunya SatNav atau satuan navigasi. Jadi kalau misalkan satuan navigasi yang kita kenal sekarang mungkin seperti Google Map contohnya, dia kan memperhatikan untuk satelit ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk apa aja. Kebutuhannya ada banyak, bisa Google Map atau bisa untuk kebutuhan di dalam bidang NASA atau untuk arsitektur juga ada. Nah, ini salah satu contoh pengembangan sistem yang sudah memperhatikan konteks aware system tersebut. Contoh lainnya adalah lampu otomatis. Lampu otomatis ini di pintu masuk juga ada atau di hotel. Nah, itu adalah contoh dari suatu sistem suatu sistem di dalam komputer yang memperhatikan kebutuhan di dalam objek-objek di sekitarnya tersebut. Kemudian yang sering contoh lainnya adalah IoT. IoT ini kan tergantung dia kebutuhannya untuk apa. Ada IoT di bidang kesehatan, ada IoT di bidang pertanian misalkan. Nah, itu contoh dari pengembangan aplikasi atau teknologi yang memperhatikan konteksnya juga. Jadi tergantung, jadi dia nggak hanya, kalau yang kemarin kan flower computing e-commerce, itu hanya untuk satu bidang tertentu aja, hanya ekonomi gitu kan. Kalau misalkan untuk IoT ini adalah contoh yang dia sudah tergantung. Jadi kebutuhan di beberapa bidang ilmu juga dia bisa masuk ke situ. Bedanya konteks awareness system itu gitu. Sip, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk tugasnya nanti mungkin karena kalian ini adalah akan jadi tugas besar membuat video, sebisa mungkin jangan ada lagi yang salah di dalam penyampaian kalian tadi. Jadi untuk 1 minggu ke depan, jadi minggu ke-7 kita akan fokus pekerjaan video tersebut dan pengumpulannya itu akan minggu ke-8. Jika ada yang mau ditanyakan, bebas konsultasi ke saya nanti. Jangan sampai ada yang salah tujuan saya ini, tapi kalian malah mengerjakan yang lain. Gitu ya. Kalau mungkin tidak ada pertanyaan sekarang. Atau bagi yang ingin bertanya, silakan. Bertanya Bu, Ya. untuk UTS nanti seperti apa ya Bu, kalau boleh tahu tesnya? Seperti yang sudah dijelaskan di RPS kemarin, UTS dan UAS itu tidak ada. Jadi video ini hanya sebagai kayak tugas besar kalian di UTS maksudnya. Jadi UTS-nya itu tidak ada, tapi ada pengumpulan video aja, bukan menggantikan proporsi nilai UTS, bukan. Hanya pengumpulan video sebagai bagian dari tugas besar akhir tengah semester aja yang dimaksud di situ, bukan nilai UTS. Untuk komposisi tugasnya tetap 25% ya, kalau nggak salah. Cuma untuk tugas yang akhir ini, saya buat proporsinya lebih besar daripada tugas yang kemarin. Baik, terima kasih banyak Bu. Bu, izin bertanya, Ya. Kalau sertifikasi itu Bu, gimana Bu? Itu masuk ke nilai tugas yang mana Bu? Di RPS kan ada ya komposisinya, 50% kalau nggak salah ya, 40. Proposalnya itu 10%, kemudian sertifikasinya itu 40%. Masuk ke situ nanti nilainya. Itu nggak sih maksudnya? Jadi nggak termasuk nilai aktivitas kan udah nih, nilai aktivitas sudah dari saya, nilai tugas juga dari saya. Untuk yang bagiannya Pak Togu itu persiapan sertifikasi dan sertifikasinya 50% juga. 10-40. Baik. Ada yang sudah dapat sertifikasi?
Dimulai dari sekarang kan pencariannya? Dari kemarin maksudnya? Masih mencari Bu untuk saat ini Bu. Ada yang sudah dapat? Tunggu pengumumannya, Bu. Masuk atau enggak, Bu? Yang apa itu? Sertifikasi apa? BPP TIK, Bu. Dari Kominfo. Oke, baik. Masih ada waktu sekitar berapa minggu lagi, masih banyak sih ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nah, ini untuk ini saya akan share nanti videonya. Ini berhubung materi minggu depan sebenarnya. Cuma agar kalian fokus di pengerjaan videonya nanti saya sampaikan, tapi masih secara garis umum, belum jelas sebenarnya. Nanti akan saya share video penjelasan terkait ini. Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini masih cukup ya? Mungkin sejauh ini masih cukup, Bu. Sejauh ini masih cukup ya. Nah, untuk sesi selanjutnya mungkin ada kelompok yang lain, teman kelompok kalian yang belum ngerti maksudnya. Nah, kalian diskusi plus jika ada hasil atau ada pertanyaan selama kalian diskusi itu boleh tanyakan ke saya biar agar tujuan kita sama nanti. Bisa ya? Nah, untuk sesi kedua ini silakan kalian diskusi terkait apa aja sih etika atau aturan-aturan etika atau pelanggaran etika yang sering terjadi di topik kalian, kemudian kalian kategorikan apakah sebenarnya aturan yang melanggar atau etika yang melanggar aturan tersebut merupakan cybercrime. Nah, kemudian kalian ambil lagi pasalnya. Kalau misalkan dia termasuk cybercrime, pasal mana yang dia langgar? Khusus untuk di Indonesia sendiri, jangan ke ACM-nya. Kalau ACM-nya mungkin lebih ke kode etik, bukan tentang aturan. Nah, kita fokus di pasal undang-undang yang sudah ada di Indonesia ini dulu. Gitu ya. Itu yang akan kalian diskusikan dulu untuk sesi kedua. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di grup. Oke, terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk sesi pertama ini. Berhubung waktunya sudah habis, kita masuk ke diskusi kelompok untuk masing-masing kelompok kalian. Sip? Sip, Bu. Sampai, oh ya, sekian. Kita akhiri sesi 1 kita ini sampai di sini. Jangan lupa untuk absensi melalui e-course jam 11 sampai 11.50 ya. Terima kasih semuanya. Makasih. Terima kasih, Bu.